Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saat ini kita sedang dilanda oleh COVID-19 yang dampaknya begitu luar biasa, terutama dalam dunia pendidikan, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring. Namun tidak menutup kemungkinan kita hanya berdiam diri saja, namun kita harus tetap eksis dalam mengeksplor serta menggali ilmu pengetahuan. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang kimia. Bila ada dua senyawa bercampur, maka akan terjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan tersebut bisa menghasilkan larutan, koloid, ataupun suspensi. Nah, seperti itu. Hayo, siapa yang bisa? Dari ketiga sistem campuran ini, manakah yang termasuk larutan, koloid, ataupun suspensi? Ada yang tahu? Oke, kita buktikan sama-sama melalui praktikum kali ini. Sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Adapun tujuannya yaitu dapat memahami perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Selanjutnya, bahan dan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Alatnya meliputi gelas beker. Di sini menggunakan gelas beker ukuran 100 ml. Kemudian ada batang pengaduk. Terus ada laser. Terus corong kaca, dan juga ini kardus yang udah dilapisi dengan kertas yang berwarna hitam. Selanjutnya bahannya meliputi gula, terus susu, dan juga ini kopi, dan yang terakhir ada air. Oke, kita lanjut ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu membuat 3 sistem campuran, yaitu campuran air dengan gula, campuran air dengan susu, dan campuran air dengan kopi. Yang pertama, membuat campuran air dengan gula. Pertama-tama, kita menuangkan air ke dalam gelas beker sebanyak 100 ml. Kemudian memasukkan gula ke dalam gelas beker yang sudah berisi air. Setelah itu mengaduknya sampai homogen. Yang kedua yaitu membuat campuran air dengan susu. Caranya sama, yaitu memasukkan air ke dalam gelas beker sebanyak 100 ml. Kemudian memasukkan susu. Setelah itu mengaduknya secara merata sampai homogen. Yang ketiga yaitu membuat campuran air dengan kopi. Caranya sama seperti cara 1 dan 2, yaitu menuangkan air sebanyak 100 ml. Kemudian memasukkan kopi. Setelah itu mengaduknya. Nah, langkah kerja yang pertama sudah selesai, yaitu membuat 3 sistem campuran, yaitu campuran air dengan gula, campuran air dengan susu, dan campuran air dengan kopi.
Ketika campuran air dengan gula diberikan sinar, maka sinar akan diteruskan oleh campuran ini. Yang kedua yaitu melakukan penyinaran terhadap campuran air dengan susu. Ketika campuran ini diberikan sinar, maka sinar akan dihamburkan oleh campuran air dengan susu. Yang ketiga yaitu melakukan penyinaran terhadap campuran air dengan kopi. Ketika campuran ini diberikan sinar, maka sinar akan dihambat oleh campuran air dengan kopi. Langkah kerja yang ketiga yaitu mendiamkan beberapa menit ketiga campuran tersebut. Ketika didiamkan beberapa menit, campuran satu, yaitu campuran air dengan gula, tidak menghasilkan endapan. Campuran yang kedua, yaitu campuran air dengan susu, tidak menghasilkan endapan. Campuran yang terakhir, yaitu campuran air dengan kopi, menghasilkan banyak endapan. Langkah kerja yang keempat atau yang terakhir yaitu melakukan filtrasi atau penyaringan terhadap ketiga campuran tersebut. Pertama, melakukan penyaringan terhadap campuran air dengan gula. Caranya, ambil gelas beker, kemudian ambil corong. Setelah itu, ambil tisu sebagai pengganti kertas syari. Setelah itu disaring. Ketika campuran air dengan gula disaring, campuran ini tidak menghasilkan endapan. Seperti ini, tidak menghasilkan endapan. Yang kedua, melakukan filtrasi atau penyaringan terhadap campuran air dengan susu. Kita ambil tisunya lagi. Ketika campuran air dengan susu disaring, campuran ini tidak menghasilkan endapan atau tidak menghasilkan sisa. Seperti ini. Terus yang terakhir, melakukan penyaringan terhadap campuran air dengan kopi. Kita ambil tisunya lagi. Ketika campuran air dengan kopi disaring, campuran ini menghasilkan residu atau sisa. Seperti ini. Oke. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa campuran pertama, yaitu campuran air dengan gula, termasuk larutan. Kenapa? Karena pertama, ketika dilakukan penyinaran, campuran ini meneruskan sinar. Kedua, ketika didiamkan beberapa menit, campuran ini tidak menghasilkan endapan. Dan yang ketiga, ketika dilakukan filtrasi atau penyaringan, campuran ini tidak menghasilkan residu atau sisa. Yang kedua, campuran air dengan susu termasuk koloid. Karena apa? Karena ketika dilakukan penyinaran, campuran ini menghamburkan sinar, dan ini merupakan salah satu
sifat dari koloid, yaitu efek tinggal. Selain itu, ketika didiamkan beberapa menit, campuran ini tidak menghasilkan endapan. Dan yang terakhir, ketika dilakukan penyaringan, campuran ini tidak menghasilkan sisa. Namun, ketika disaring menggunakan kertas saring ultra, campuran ini menghasilkan endapan karena ukuran partikel dari koloid itu sangat kecil, yaitu 1-100 nanometer. Dan yang terakhir yaitu campuran air dengan kopi termasuk suspensi. Kenapa? Karena ketika dilakukan penyinaran, campuran ini menghambat sinar. Selain itu, ketika didiamkan beberapa menit, campuran ini menghasilkan endapan. Dan ketika dilakukan penyaringan, campuran ini menghasilkan residu. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, cara kita menentukan apakah campuran tersebut termasuk larutan, koloid ataupun suspensi, maka kita identifikasikan terlebih dahulu. Nah, ketika dilakukan pencampuran, campuran tersebut larut ataukah tidak larut. Terus, ketika dilakukan penyinaran, campuran tersebut meneruskan sinar, menghamburkan sinar, ataukah menghambat sinar. Kemudian, ketika didiamkan beberapa menit, campuran tersebut menghasilkan endapan ataukah tidak. Serta, ketika dilakukan filtrasi atau penyaringan, campuran tersebut menghasilkan residu ataukah tidak. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.